Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahu ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah al-akhir Majlis Ta'lim Al-Hasanain yang sama-sama saya hormati dan yang Allah muliakan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini Allah masih melimpahkan berbagai macam nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Terutama pastinya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan sekaligus nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang amat sangat mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui zikir Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang akan kita lakukan serta kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha sekaligus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermutiarakan salam senantiasa Allah limpahkan kepada insan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku daripada umat dan pengikutnya. Mudah-mudahan dapat istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, tentu dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramun, Mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz yang tentunya selalu memberikan keilmuan kepada kita semua. Di antaranya adalah Adi Al-Mukarram Ustaz Zaini MA, berikutnya yaitu Al-Mukarram Ustaz Fuad, dan juga mungkin ustaz-ustaz yang lain yang senantiasa dapat hadir di Majlis Ta'lim Al-Hasanain ini. Begitu banyak ilmu yang sudah diberikan kepada kita, diperdengarkan kepada kita, bukan saja berkaitan dengan zikir setiap malam Khamis, tentunya khususnya yang disampaikan oleh Ustaz Zaini tadi, mungkin pelajaran-pelajaran yang lain pun sudah kita dengarkan dan tinggal satu adalah pengamalannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Setelah ilmu kita dengar, kita dapatkan, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Supaya apa? Supaya itu ilmu dinamakan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu bukan karena banyak ilmunya, bukan karena jauh pengetahuannya, serta orang itu jauh tujuan dan lain sebagainya. Tapi walaupun ilmu itu sedikit, kalau diamalkan itulah sesungguhnya ilmu yang bermanfaat.
Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal Alamin. Berbicara tentang sirah Syekh Abdul Qadir Jailani, ada paknya, ada pakarnya, yaitu tadi Al-Mukarram Az-Zaini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini di awal pertemuan, yaitu setelah kita melaksanakan yaitu saum Ramadan selama 1 bulan sekaligus kita libur, maka ini malam pertama bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu serta jamaah sekalian. Ingin mencoba untuk belajar kembali, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya juga mudah-mudahan untuk para jamaah sekalian, tentang masalah hakikat syariat. Tentu itu adalah tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Ada hakikat, ada ma'rifat, ada juga syariat. Maka oleh karenanya, kalau berbicara tentang hakikat, berarti kita harus betul-betul mempunyai keyakinan, tauhid yang tinggi, tauhid yang dalam, keyakinan yang tinggi dalam. Maka oleh karena itu, minimal dalam kehidupan kita sehari-hari, syariat pun harus kita jalankan. Tanpa dengan ada syariat, maka kita tidak akan sampai kepada hakikat. Maka oleh karenanya syariat harus kita jalankan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita selaku daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai yaitu perolehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diisrakan dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu salat yang 5 waktu. Selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan, memerintahkan kepada kita selaku daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa belajar dan belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahlah. Carilah, tuntutlah ilmu itu semenjak kita buayang seorang ibu kita sampai kita masuk liang lahat. Maka kalau kita perhatikan tentang hadis tersebut, bagi kita selaku daripada umat Rasulullah SAW yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah, itu tidak dibatas dengan waktu, kapan dan di mana, sedang dalam kondisi apa. Maka berkewajiban kita terus dan terus menuntut ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu, adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 20 sifat, yaitu salat, yaitu sifat ilmu, sujud, bidam, bako, mukhalafatul hawa, yusikiyamuhu binaf, sihi wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, dan basiran, mutaka, bima. Itu adalah sifat-sifat Allah yang 20 sifat. Maka berbicara tentang ilmu berkaitan dengan syariat, kalau kita melakukan perbuatan kebaikan, diantaranya adalah ibadah secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka kata salah satu keterangan di dalam kitab Zubat adalah fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal perbuatan yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka itu amal perbuatan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak diterima. Kita sholat, kita baca Quran, itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara spiritual kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saja sholat kita tidak dengan ilmu kita, tidak dengan ilmunya, baca Quran tidak dengan ilmunya, maka apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu bukannya memberikan manfaat, justru sebaliknya memberikan mudarat.
Amin qari'ul Quran wal Qur'ani yal'anu. Betapa banyak di antara kalian yang membaca Al-Quran, bukannya Al-Quran tersebut memberikan manfaat, tapi malah melaknat, artinya berikan mudarat terhadap orang yang membaca. Ini yang harus kita khawatirkan. Makanya kalau kita baca Quran ada makharijul huruf, ada panjang pendek, ada tajwidnya dan lain sebagainya. Sholat juga begitu, ada yang namanya sholat itu yang namanya berkaitan dengan hati, rukun qalbi, ada berkaitan dengan pekerjaan, rukun fi'li, ada berkaitan dengan ucapan, rukun qauli. Itu tidak luput dalam kehidupan kita bentuk yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jangan dianggap sepele. Karena sholat itu amal perbuatan yang paling pertama, yang paling utama, yang paling dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhitungkan di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal perbuatan yang paling utama akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Fa inna sholahat sa'iru amali. Kalau seumpamanya sholatnya seiring sejalan dengan aturan yang diatur, yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amal perbuatan insya Allah akan ikut seperti apa yang dilakukan. Tapi sebaliknya, wa in fasadat sa'iru amali. Kalau itu amal perbuatannya terusak, maka sebagaimana amal perbuatan yang lain pun akan berusak. Naudzubillah. Maka kita harus terus belajar dan mau bertanya. Jangan bukan karena kita sudah tua lalu kita nggak mau nanya, lalu kita misalkan masih bisa tidak mau belajar. Atau orang sudah mau bodoh apa koyo ya benar bagus itu sudah bodoh nggak mau nanya lagi. Berdiam dalam diri kebodohan itu adalah berbahaya. Makanya kita harus bertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menetapkan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kata Allah begitu sangat keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk selalu bertanya kalau memang kita merasa tidak tahu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang syariat berarti ada kaitannya berbicara dengan ilmu usul fikih. Ini usul fikih itu adalah merupakan salah satu ilmu yang ada di dalam agama kita, dinamakan usul fikih. Kita di dalam sholat ada ruku, ada sujud, berdiri dan lain sebagainya pun itu ada aturannya. Diawali dengan takbiratul ihram ataupun takbiratul ula, mengucapkan Allahu Akbar. Praktek mengucapkan mengangkat dua belah tangan saja antara laki dan perempuan sudah berbeda. Di dalam berdirinya pun sudah berbeda. Siapa yang mengatur? Para alim, para ulama terdahulu di dalam kitab. Jarak antara itu kaki dengan kaki bagaimana qadra silbin, kira-kira 1 jengkal. Sekarang banyak yang salah paham tentang masalah berdiri. Kita cara meletakkan tangan saja sedang begini ada aturannya. Dalam kitab usul fikih itu pun diatur. Tahsad sadri fawqa surrati, di bawah yaitu dada, di atas pusat. Maka oleh karenanya itulah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita bertanya. Maka oleh karena itu harus kita khawatir tentang sholat kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita akul balik sampai hari ini sudah berapa lama kita mengerjakan sholat. Ditanya misalkan takbirnya saja kita belum hafal. Ditanya membaca 2 kalimat syahadatnya saja sehari semalam yang wajib itu masih banyak yang bengong. Belum lagi kalau yang sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya.
Berarti kita sholat hanya sekedar sholat, tapi tidak memperhatikan apa yang kita baca. Bagaimana bisa kita sholat mengundang sholat itu sholat yang khusyuk? Gampang nggak Pak? Sholat khusyuk? Susah ya. Siapapun pasti itu mengalami. Awal pertama takbir Allahu Akbar, rakaat pertama khusyuk banget, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakaat kedua itu pikiran kemana-mana, ingat Tuhan ingat itu dan sebagainya. Ngalamin nggak Bu? Masya Allah. Al-insanu mahalul khotawan nisya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Di dalam sholat saja hati kita sudah kemana-mana, apalagi bagaimana di luar sholat. Sedang ibadah saja hati kita kemana-mana, apalagi di luar sholat. Maka oleh karena itulah di situ pentingnya kita untuk selalu belajar, dan itu juga harus mau bertanya. Kita harus punya rasa sedih, Bu, Pak. Para alim, para ulama, para habaib sekarang satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mautul alim, mautul alam. Kalau seumpamanya alimnya sudah meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alam dunia pun akan mati. Maka oleh karena itu kita harus merasa sedih. Ciptakan anak cucu kita menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang berbakat di dalam segi pendidikan agama. Jangan berbangga dengan prestasi yang dicapai. Tapi kalau saja anak cucu kita tidak bisa baca Quran, Masya Allah, itu yang harus kita sedihkan. Matematikanya hebat, bahasa Inggrisnya hebat, tapi suruh baca Al-Quran, Masya Allah. Jangankan misalnya baca suratul Al-Fatihah saja masih susah. Inilah yang perlu kita perhatikan dan harus kita ciptakan dan sekaligus bangun anak cucu kita ke depannya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini walaupun hanya sedikit bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya juga para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.